Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ghafiril dzambi wa qabilit bisyadidi taqabbil taub, la ilaha illa huwa al masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajal musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa innakum 'alaikum adzabun kabir. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah, subhanallah, puji bagi Allah yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita sama dapat berhadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita saat Jumat berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah seharusnya makin hari kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makin hari usia bertambah. Ketika usia bertambah, jatah kehidupan makin berkurang, berarti kematian semakin dekat. Sudah seharusnya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarub kepada Allah yang Allah cintai adalah mengerjakan yang wajib-wajib. Salat wajib, puasa Ramadan, zakat adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Allah cintai. Dan demikian ada hamba Allah yang tidak puas dan tidak cukup dengan amalan wajib ditambah dengan yang nafilah, yang sunnah-sunnah. Mari bersama kita dekatkan diri kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah. Semoga makin hari kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, kita semua punya amanah yang banyak. Amanah sebagai seorang ayah dari anak-anak kita, di mana amanah ayah ada kewajiban kita, kewajiban mendidik anak-anak kita, bukan sekedar memberikan makan, pakaian, perlindungan, tapi pendidikan adalah hal penting. Hari ini kita melihat begitu banyak orang tua yang apabila sudah menyekolahkan anaknya merasa sudah selesai tugas pendidikannya, padahal di sekolah hanya 7 jam atau 8 jam, sehari semalam 24 jam, sisanya di rumah bersama orang tua dan masyarakat. Ayah adalah pendidik. Ayah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa istri dan anak-anaknya terhindar dari siksa api neraka. Pendidikan terbaik adalah contoh. Sudahkah kita sebagai seorang ayah memberikan teladan contoh pendidikan terbaik buat istri dan anak-anak? Yang kedua, kita juga berperan sebagai seorang suami dan istri kita. Ada kewajiban atas amanah itu. Ada hak istri yang harus kita tunaikan. Sudahkah kita menjadi suami yang baik? Kata Rasulullah, laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik pada istrinya. Sudahkah kita menjadi laki-laki terbaik, suami yang paling baik di keluarga bersama istri?
Kita juga sebagai seorang anak dari kedua orang tua kita, yang keberadaan kita ada hak orang tua kita, ada kewajiban kita. Sudahkah kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang anak? Orang tua yang telah berkorban segalanya, mempertaruhkan jiwa dan raga demi anak-anaknya. Sudahkah kita memberikan perhatian, berbakti kepada orang tua dengan baik dan benar? Kalaupun orang tua telah tiada, dia masih berhak untuk mendapatkan perhatian, ketaatan anaknya, pengabdian anaknya. Sudahkah kita memberikan hak untuk kita? Kita juga sebagai anggota masyarakat di mana kita berada, di mana kita tinggal, ada hak masyarakat atas keberadaan kita. Sudahkah kita tunaikan hak-hak masyarakat sekitar rumah kita? Kita juga bekerja di sebuah instansi. Sudahkah kita tunaikan hak-hak tempat kita bekerja? Sudahkah kita memberikan loyalitas terbaik, memberikan kinerja terbaik tempat di mana kita bekerja? Ada kewajiban kita di sana. Kita juga hamba Allah yang Allah menciptakan kita untuk mengabdi padanya. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepadaku. Salat di antaranya cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah. Sudahkah kita jalankan dengan baik? Di awal waktu, berjamaah. Kata kunci dari semua itu adalah kita punya kewajiban yang banyak, sementara kita punya keterbatasan. Banyak dosa yang kita lakukan karena kita punya kekurangan, punya kelemahan, punya kealpaan, punya keterbatasan, dan dosa itu terus bertambah. Allah menyampaikan dalam surat 11 ayat 3 yang tadi saya bacakan di awal, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanah ila ajal musamma wa yu'tikul ladzi fadl fadlan wa in tawallaw fa inna khafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Segera minta ampun kepada Tuhanmu, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, bertobat kepadanya. Kita diminta oleh Allah karena banyak dosa, segera untuk minta ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Kalau itu yang kita lakukan, Allah berjanji, yumatti'ukum mata'an hasanah ila ajal musamma. Allah akan berikan kepada kita nikmat terbaik. Nikmat saya sudah baik, tapi Allah sempurnakan dengan kalimat nikmatan hasanah ila ajal musamma, nikmat terbaik sampai ajal menjemput. Wa yu'tikul ladzi fadl fadlan, setiap hamba dibalasi sesuai dengan keistimewaan hamba tersebut. Wa tawallaw, kalau kau masa bodoh, kalau kau enggak peduli, fa ini akhafu 'alaikum adzabun kabir. Aku khawatir, kata Allah, aku khawatir kalian diajab pada hari yang besar, hari kiamat nanti. Karena pilihan buat kita atas keterbatasan kita, dari semua amanah yang melekat pada kita, banyak dosa yang kita lakukan, dan Allah meminta kita segera beristighfar, bertaubat kepadanya. Kalau tidak, azab sudah menanti. Dalam sebuah hadis qudsi disampaikan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a faghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa sepanjang malam, sepanjang siang. Namun faktanya sulit ditemukan orang yang berbuat dosa setiap detik di malam hari dan setiap detik di siang hari. Seandainya itu ada manusia yang berbuat dosa setiap detik di siang hari, setiap detik di malam hari, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah,
aku ampuni dosamu semua. Syaratnya adalah faghfirli aghfir lakum. Minta ampun dulu kepada aku, baru ku ampuni dosa-dosamu. Itu syaratnya. Saya khawatir dengan kesibukan kita, hari-hari berlalu begitu cepat. Baru kemarin Idul Fitri, sekarang sudah Idul Adha. Minggu depan sudah Muharram. Berikutnya ada perayaan Maulid. Berikutnya Isra Mi'raj, Ramadan lagi. Hari begitu cepat. Saya khawatir kita terlena dan kita lupa bahwa kita banyak dosa, lupa beristighfar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku ampuni dosaku semua. Bahkan di ayat yang lain Allah menyindir, fala tuzakku anfusakum. Kau jangan merasa bersih, kau jangan merasa suci. Kita belum tahu ibadah kita seberapa kualitasnya. Tidak atau tidak, ya sudah pasti dosa kita makin bertambah. Untuk itu saya mengajak jamaah semua, mari mumpung masih sehat, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah sebanding dengan istighfar kita. Faghfirli aghfir lakum. Minta ampun dulu kepada aku, baru ku ampuni dosamu semua. Minta ampun yang paling terbaik adalah Allah menyampaikan di dua ayat yang berbeda. Wa mustaqbilina bil ashar. Di ayat yang lain Allah menyampaikan wa bi asharihum yastaghfirun. Saat sahur bangun istighfar. Beristighfarlah saat sahur. Saat orang lain terlelap tidur, kita bangun menghadap Allah. Kita bangun bersujud kepadanya, beristighfar dengan khusyuk, mereview kembali semua dosa-dosa kita di hadapan Allah sepertiga malam terakhir, sampai mengalir air mata di dua pipi kita. Sudahkah kita lakukan itu? Karena Allah memerintahkan kepada kita, wal mustaqbilina bil ashar, istighfar saat sahur, atau wa bi asharihim yastaghfirun, saat sahur bangun istighfar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, terpelihara dari dosa, yang dalam firman Allah surat Al-Fatah ayat 2 Allah menyampaikan, dia Allah taqaddama min dzambika wa ta'akhkhar. Dosa Rasulullah yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Belum berbuat, ampunan Allah sudah tersedia buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beristighfar sehari semalam 100 kali. Kita banyak dosa. Istighfar kita berapa kali? Jangan sampai terlambat, jangan sampai terlena. Orang yang telah kembali kepada Allah ingin kayak kita, ingin kembali beribadah kayak kita, ingin baik istighfar kayak kita, ingin beramal saleh seperti kita. Ada kesempatan. Allah sampaikan dalam surat 35 ayat 37. Wa hum yasruna biha Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak, kuburan sepi di permukaan, tenang di atas tanah, tapi bergejolak di bawah tanah. Allah kabarkan itu. Wa hum yasruna biha Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak, Tuhanku, keluarkan aku dari sini.
Tuhanku, keluarkan aku dari sini. Rabbana akhrijna na'mal sholihah, aku mau beramal soleh. Itu kata orang di dalam kuburan. Ghairalladzii kunna na'mal, tidak ulangi kesalahanku di masa lalu. Allah jawab lanjutan ayat tersebut. Afalam nu'ammirkum ma yadhakaru fi, bukankah dulu telah kupanjangkan umurmu agar kamu berpikir? Sekarang kita masih sehat walafiat. Allah berikan kesempatan untuk beribadah, beramal saleh, berzikir. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan sampai menyesal seperti teriakan orang-orang yang kembali kepada Allah. Bukan hanya itu, bahkan orang yang sedang sakaratul maut pun dia menyampaikan keinginan yang sama. Allah sampaikan di dua ayat berbeda. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 99. Allah mengabarkan kepada kita, hatta idza jaa ahadul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Orang yang lagi mau meninggal sakaratul maut, semua yang mau meninggal ngomong. Cuma kadang-kadang ngomongannya, ucapannya ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Bibirnya bergerak, tapi nggak bisa kita pahami apa maksudnya. Allah kabarkan, hatta idza jaa ahadahul maut, ketika orang lagi sakaratul maut, dia ngomong. Qala, dia ngomong, rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Tuhanku, tunda kematianku, aku beramal saleh. La'alli a'malu shalihan, aku beramal saleh, apa yang dulu tinggalkan. Padahal beramal saleh mudah. Senyum saja beramal saleh, bertegur sapa saja beramal saleh, ucapan salam saja beramal saleh, sambil jalan, sambil zikir, itu amal saleh. Kita bisa hitung berapa waktu yang kita gunakan untuk berzikir dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk memegang HP, gadget di tangan kita, televisi di depan kita. Mari bersama, mumpung masih sehat walafiat, kita harus khawatir terhadap kehidupan akhirat kita. Persiapkan diri kita baik-baik. Jangan sampai ketika ajal menjemput kita berteriak kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas shalihin. Begitu dalam surat Al-Munafiqun yang terakhir, Tuhanku, kalaulah kau panjangkan umurku, engkau tidak akhirkan kehidupanku, ajalku sudah dekat ini, aku mau beramal saleh dan aku mau sedekah. Fa asaddaqu aku minas shalihin, aku mau sedekah, aku mau beramal saleh, sedekah. Mari bersama-sama, kesempatan yang sangat singkat ini yang kita nggak tahu kapan usia kita akan berakhir. Tidak selalu diawali dengan sakit, nggak harus tua. Semua kita punya kesempatan yang sama. Kematian sangat dekat. Kita semua ada yang bisa menjamin apakah besok masih bisa beraktivitas. Ada yang bisa menjamin. Jangankan besok, nanti mati saja belum tentu kita masih sehat. Mari bersama, anggap hari ini hari terakhir kepada yang banyak. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Semoga kita semua termasuk pada api surga. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-dzikri al-hakim. Wa taqabbalallahu minna wa ghafurur rahim. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma tib lana bil Islam, Allahumma tib lana bil iman, Allahumma tib lana bi husnil khatimah. Allahumma salli ala muslimin wa jahidna fi Filistin wa sallim fi Gaza. Rabbana afrigh sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ma yazkurkum.